Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Salamah. Saya dari Program Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2009-08-7039. Video ini merupakan video saya berkegiatan selaku mahasiswa Magister Pendidikan Dasar yang akan mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Di sini saya ingin memaparkan apa yang telah saya baca dalam buku ini dan saya pahami mengenai kekerasan dalam dunia pendidikan. Mari kita diskusi. Dewasa ini, dunia pendidikan di Indonesia sangat menyoroti masalah terkait kekerasan dalam dunia pendidikan. Telah sama-sama kita ketahui, banyak kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, mari kita ulas sedikit mengenai hakikat pendidikan. Adapun pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan merupakan sebuah tiang penyangga kemaslahatan kehidupan manusia. Hal ini dapat diasah melalui kegiatan pembelajaran yang sehari-hari dilakukan hari ini dan diharapkan mampu digunakan atau diterapkan ketika dibutuhkan pada waktunya nanti. Namun, dewasa ini pendidikan mengalami banyak sekali kekerasan yang terjadi seperti halnya pandemi saat ini. Bentuk-bentuk kekerasan di dalam dunia pendidikan antara lain berupa cubitan, pukulan, tamparan, bentakan, makian, dijemur di lapangan, lari keliling lapangan berkali-kali. Selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan dalam dunia pendidikan, antara lain berupa fisik, psikis atau verbal, dan berupa simbolik. Beberapa alasan mengapa terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan, antara lain kelemahan sistem dan metode pembelajaran, kelemahan pendidikan yang menghasilkan guru, lembaga yang berwenang menetapkan isi dan kurikulum pendidikan. Pada tahun 2010, mulai tersorot hal yang dianggap kekerasan dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan siswa, temperamental guru, perilaku siswa, dan lain-lain. Dalam masa pandemi kali ini, bahkan lebih buruknya, anak-anak itu tidak mampu belajar sesuai dengan aturan yang telah berlaku di rumahnya masing-masing. Dan anak-anak malah lebih sering memegang gawainya masing-masing untuk bermain dan menonton video, tapi yang bukan termasuk dalam kategori kegiatan belajar, dan membuat orang tua kerap kali melakukan kekerasan seperti memaki anak, kekerasan verbal, mencubit atau memukul anak karena tidak mendengarkan apa kata orang tua, yang termasuk dalam kekerasan. Di masa pandemi, beragam cerita orang tua siswa di media sosial bertabur sangat banyak, di mana mereka menceritakan keluh kesah mereka, pengalaman mereka dalam mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Dari mereka yang tidak sabaran dalam mengajari anak-anaknya, sehingga sering mengomel pada anaknya karena susah sekali untuk dikontrol, sehingga mereka tidak tahan dan mengharapkan anak mereka dapat kembali belajar normal di sekolah. Bahkan lebih parahnya lagi, dalam berita berikut ini, orang tua beralasan bahwa tidak sengaja membunuh anaknya dan melaporkan ke polisi bahwa anaknya telah hilang. Padahal hal tersebut terjadi karena orang tua sudah sangat tidak mampu untuk menangani kegiatan belajar anaknya di rumah dan tidak mampu menahan amarahnya terhadap sikap anaknya yang ada di rumah. Memang hal ini ironis sekali terjadi
Maka dari itu, solusi dari masalah kekerasan dalam dunia pendidikan tidak dapat hanya dipandang dari satu pihak saja. Namun, masalah ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi kita merupakan pelaku dunia pendidikan. Dari banyaknya masalah, beberapa hal yang dapat kita tangkap untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni diantaranya adalah komunikasi antara anak, orang tua, dan sekolah. Komunikasi merupakan hal yang krusial di dunia. Komunikasi mampu dilakukan dalam berbagai cara, menggunakan surat, melalui pesan singkat, maupun melakukan diskusi yang mana merupakan komunikasi dua arah secara langsung yang dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara daring. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak dapat dilakukan secara perseorangan, namun pendidikan merupakan hal yang dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Pendidikan dilakukan oleh guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan membutuhkan aspek dukungan dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat yang bersatu demi terwujudnya sistem pendidikan ideal. Maka, komunikasi menjadi salah satu peran penting di dalam sistem tersebut. 2. Memberi pemahaman pada anak bahwa peraturan yang dilakukan demi kebaikan bersama. Hidup yang terbaik adalah ketika mampu menyeimbangkan antara yang hak dan yang batil. Ketika anak melakukan hal yang baik dan sesuai aturan, maka hendaknya anak diberikan reward atau penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan mampu membangun motivasi anak untuk belajar lebih baik, lebih semangat, dan mampu mendapatkan penghargaan yang lainnya hingga mampu melakukan sebuah penemuan yang berguna bagi masyarakat. Namun sebaliknya, jika anak melakukan kesalahan atau hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hendaknya anak diberikan hukuman. Hukuman itu beragam macam jenisnya. Hukuman yang terbaik adalah yang mampu membuat anak jerah, namun tidak membuat anak sakit hati, sakit fisik, sakit psikis. Sehingga hukuman mampu membuat anak jerah dan anak akan mengetahui bahwa apa yang telah dia lakukan itu adalah salah. Tetapi anak tidak akan merasakan sakit ataupun trauma atas hukuman tersebut. 3. Menyadari hak dan kewajiban anak, orang tua, dan sekolah. Setiap orang memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Guru di sekolah memiliki peran dan tugas sebagai seorang pendidik. Walaupun dalam kegiatan belajar dari rumah, guru tetap dituntut untuk mampu mengembangkan karakter baik anak dengan dibantu oleh orang tua di rumah, selaku orang dewasa yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban dan hak anak di rumah. Sebagai seorang anak yang masih dibimbing oleh orang dewasa, banyak kewajiban yang wajib dilakukan oleh anak, dan anak juga memiliki hak yang wajib diterima oleh anak. Kewajiban yang dilakukan anak di rumah seperti belajar, membantu orang tua, beribadah, dan seterusnya. Adapun hak yang diterima oleh anak seperti mendapat kasih sayang, dinafkahi, mendapat pendidikan yang layak, dan seterusnya. Maka dari itu, mengetahui dan menyadari hak dan kewajiban masing-masing anak, orang tua, guru di sekolah menjadi suatu keharusan. Diharapkan melalui video ini mampu membuka tabir kekerasan dalam dunia pendidikan yang marak terjadi. Saya selaku guru di sekolah dasar berharap kepada seluruh elemen masyarakat, guru, dan tenaga pendidik lainnya agar lebih mampu untuk mawas diri dan berhati-hati dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir batin. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mendidik putra-putri kita sebagai tunas bangsa yang akan mekar dengan indahnya pada masanya nanti. Sekian video ini saya buat dengan banyak kekhilafan. Jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan saudara, saya mohon maaf. Dan jika ada saran dan masukan, sangat ditunggu.
serta disilakan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.